Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ernawan R. Salim Syah CFA selaku Chief Investment Officer dari PT Mandiri Manajemen Investasi untuk dapat memaparkan presentasinya. Terima kasih Mbak Monica, Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi ini secara offline dan yang menyaksikan melalui channel YouTube Mandiri Manajemen Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya, sedikit disclosure. Tadi ini sudah dicek oleh Dr. Sita bahwa ini kacamata tidak tembus pandang. Jadi yang ibu-ibu tenang saja, saya hanya untuk melihat lebih jelas. Yang kedua, saya memakai batik ini, tapi polos motifnya. Nggak kelihatan, nggak salah kostum maksudnya ya gitu. Oke, saya akan memulai presentasi saya. Jadi presentasi saya akan bercerita tentang bahwa kita ini sekarang di sisi equity berlayar dengan kompas yang lebih mantap, lebih clear gitu ya di second half onward dibanding periode 2020, 2021 dan first half gitu ya. Sebagai presenter terakhir itu ya enaknya adalah tinggal kita merangkum saja gitu ya apa yang sudah dipresentasikan. Jadi masuk ke slide pertama, lanjut. Nah ini apa yang sudah disampaikan oleh keynotes ya, Pak Adi, Pak Luhut, tadi Pak Darmawan juga menyampaikan gitu ya bagaimana sih konsentrasi negara-negara itu dan juga tadi Sita juga menyampaikan, Pak Anto juga menyampaikan bagaimana konsentrasi Indonesia terhadap negara-negara lain gitu ya. Jadi beautifulnya Indonesia adalah kita masih bertumbuh. Nah ini tadi disampaikan bahwa itu dijaga supaya konsumsi domestik tetap ada ya dan juga investasi tetap bertumbuh. Jadi kita masih bertumbuh atas daya upaya kita. Tapi di sisi lain negara-negara lain mulai mengalami resesi. Tapi mereka pun tidak diam, mereka pun melakukan sesuatu, ya. Nah, 2023, 2024 diharapkan negara-negara ini juga udah keluar ya, counterparty dagang kita US, EU dan China ini udah keluar dari posisi mereka kontraksi ya, udah recovery. By that time Indonesia akan benefit dua hal. Yang pertama adalah kita tetap tumbuh karena konsumsi domestik kita baik, terjaga, kita keluar dari COVID dengan kebijakan pemerintah yang baik. Yang pertama ya, investasi juga terus datang ke Indonesia karena kita menawarkan pertumbuhan meskipun real interest rate kita negatif. Nah, yang kedua, trading partner kita udah bisa beli lagi barang dari kita. Ya, hopefully beli barang lagi dari kita bukan kita jual barang mentah ya, tapi sudah ada added value-nya. Jadi mestinya kita akan ada pada posisi yang lebih baik. Nah makanya tabel-tabel di bawah ini adalah sebagai asumsi. Kita pikir mestinya first half oke, kita agak volatile. Tapi 2022 ini mestinya akan ditutup dengan IHSG akan mencapai 7.800 sampai 8.100 ya. Valuasi mungkin masih 16 kali, 16,5 kali rata-rata kita 10 tahun. Dan di 2023 kita masih akan tumbuh di 8.100 sampai 8.300 ya. Nah untuk ringkasnya adalah di fixed income kita ngelihat mestinya the Fed itu akan melakukan pivoting ya di 2023 entah di second half gitu ya. Nanti kita lihat apa penyebabnya. Lalu money market dalam negeri ini bapak-bapak ibu-ibu yang sedih karena time deposit kok rendah banget gitu ya, mestinya itu akan ada normalisasi lah, naik gitu ya, udah kelihatan dengan gesturnya kemarin BI juga naikin 7 days reverse repo. Dan terakhir di equity ya, mestinya sektor-sektor yang siap untuk menampung demand ya atas reopening ekonomi itu akan benefited ya. Orang udah banyak tabungannya di bank misalnya kan ya, tinggal sekarang dia consume gitu. Dan mudah-mudahan pandemi ini akan dikonsider sebagai endemi dan business as usual. Halaman selanjutnya. Oke, nah ini di Amerika. Jadi inflasi mestinya sudah peak gitu ya. Tetapi orang juga khawatir nanti kalau misalnya The Fed naikin suku bunga seperti zamannya Volcker time gitu ya.
Jadi sebetulnya yang terjadi adalah ekonomi Amerika memang mix ya. PMI terakhir menunjukkan mereka juga kontraksi 2 quarter, jadi sudah technically recession walaupun bukan secara definisi di US. Tapi mungkin yang menarik adalah bahwa tenaga kerja mereka kuat. Ya, di sisi lain mereka sekarang ini utangnya tinggi. Jadi untuk mereka menaikkan hutang dengan gila-gilaan itu menaikkan suku bunga dengan gila-gilaan seperti masanya Volcker itu enggak gitu ya. Mestinya mereka cukup sampai 3,5, 3,75 gitu ya. Setelah itu mereka pivoting. Jadi mungkin the next Fed rate itu mungkin naikin 75 basis, 50 basis, lalu mungkin selanjutnya pause sampai mungkin di 2024 mereka mulai cut. Oke, selanjutnya ini bagaimana Indonesia dibanding tahun 2008. Ya, jadi kita jauh lebih baik dibanding kondisi kita waktu 2008. Yang paling menarik yang saya ingin sampaikan di sini adalah data market bahwa sekarang dominasi investor asing, chart yang kanan bawah itu sudah lebih sedikit gitu ya, lokal yang memegang peranan di Indonesia gitu ya. Dari sisi ekonomi tadi disampaikan oleh Dr. Sita juga bahwa kita sudah lebih baik ya. Sekarang kita sudah dulu selalu dibilang current account deficit, sekarang kita sudah positif gitu ya dibanding dengan 4 tahun 5 tahun yang lalu. Trade balance kita juga sudah naik 3 kali lipat dibanding periode tertingginya di 2008. Jadi everything is good, walaupun kita harus hati-hati karena memang inflasi tetap tinggi ya. Kalau kita lihat di chart yang kanan atas gitu udah lebih tinggi dari 7 days reverse repo, tapi jangan lupa itu adalah headline inflasi. Ya, itu headline inflasi. Kalau core inflasi kita 2,9 mungkin 3, sementara sekarang kan kita udah baru naik ya kemarin ya ke 3,75. Jadi masih ada room gitu. Dan mungkin deflasi di seperti ekspektasinya BI, deflasi di bulan-bulan mendatang. Jadi mestinya ini remain in check. Oke, selanjutnya. Kenapa harus tertarik dengan Indonesia? Dibuktikan dengan 12 bulan terakhir kalau kita lihat tabel yang kanan, 12 bulan terakhir Indonesia memberikan return imbal hasil paling baik gitu ya, 21% gitu ya. Karena memang kita ditunjang oleh fundamental yang baik gitu. Sementara negara-negara lain seperti US ataupun emerging market lainnya mengalami kesulitan. Kalau kita lihat di chart yang kanan, kita lihat bahwa memang fundamentally kita menawarkan pertumbuhan earning growth yang menarik gitu ya. Kita sekitar 22% yang warna merah ya barnya ya. Sementara US hanya di 12%. Jadi wajar lah mestinya kalau kita perform dalam kondisi saat ini. Lalu juga bicara valuasi. Valuasi kalau kita lihat di chart yang kiri bawah ya, itu range-nya 10 tahun terakhir kita berada di bawah rata-rata gitu ya. Berada di bawah rata-rata. Padahal banyak hal yang sudah kita lakukan dibandingkan pada tahun 2008 misalnya kalau 10 tahun terakhir ya. Di bawah rata-rata 16,5 kita ada di 15 kali. Jadi sebetulnya dengan return yang diberikan 21% dalam 12 bulan dan posisi sekarang valuasi kita masih menarik. Dan poin saya berikutnya adalah kita bisa calibrate apa yang market gambarkan dari return ini ya di equity market dengan apa pencapaian emiten-emiten di bursa. Kalau kita lihat chart yang kanan, bar chart yang kanan, itu dari 2019 sampai 2022 gitu ya. Quarter on quarter itu net income dari perusahaan-perusahaan yang listing. Jadi pada periode pre-pandemic itu memang kita sudah menunjukkan pertumbuhan yang menarik. Lalu kita masuk ke pandemi ya, semuanya berkurang. Tapi coba lihat sekarang ya, angkanya sudah di atas dari pre-pandemic. Gitu ya. Jadi post pandemic sebetulnya kebijakan pemerintah berhasil dalam mengelola pandemi ini gitu ya, sehingga kita emerge, masyarakat punya confidence to consume gitu ya, itu penting. Traveling gitu ya, kita sudah lebih bebas, sudah bisa melakukan kegiatan offline. Anak saya mahasiswa tingkat 1 ya, baru masuk gitu, dan mereka sudah melakukan kuliah offline juga gitu, sudah berani. Dan entah berapa ribu atau berapa puluh ribu mahasiswa seperti itu gitu ya, dan tentunya mereka makan siang dan mengkonsumsi something gitu ya, itu akan membuat ekonomi berputar ya. Jadi reality checknya memang kita improve, jadi kita bukan naik karena spekulasi, karena apa, tapi memang pantas dan valuasi kita masih murah. Lanjut. Nah ini halaman terakhir dari presentasi saya cuma mau mengajak bapak-bapak, ibu-ibu melihat bahwa
20 tahun terakhir, ya 20 tahun terakhir ini kita merem aja, 20 tahun itu banyak sekali event gitu ya, tapi 20 tahun terakhir kita sudah tumbuh 1.700% ya, atau 17 kali IHSG dari 400 jadi 7.000 ya, padahal pada periode 20 tahun itu banyak periode-periode yang mungkin kita hanya banyak membakar uang di jalan daripada membangun jalan. Sekarang udah berganti, lebih banyak uang kita pakai untuk membangun jalan ya, dalam konteks membangun infrastruktur gitu ya. Nah going forward mestinya untuk jangka panjang ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan, tumbuh lagi IHSG 17 kali itu moderat saja mestinya. Karena pada saat itu kita sudah emerge mungkin sebagai developed country gitu ya. Dan ini peluang untuk yang mempunyai aspirasi jangka panjang. Nah yang khawatir dengan volatility mungkin harus hati-hati untuk memang uangnya mau dipakai atau perlu gitu ya, kita taruh di money market aja. Toh money market juga rate-nya udah mulai naik. Tadi Pak Darmawan mengatakan bahwa loan to deposit ratio udah meningkat gitu ya. Nah ini juga mungkin tanda-tanda bahwa berikutnya bank akan menaikkan suku bunga ya. Nah mungkin closing dari saya adalah nggak usah khawatir, valuasi kita pantas, let's invest in our equity gitu ya untuk long term, karena menawarkan imbal hasil yang menarik. 20 tahun tuh 86% per tahunnya, nggak tiap tahun segitu ya, tapi on average. Dan yang terakhir memang kita harus hati-hati, kalau keperluannya jangka pendek mungkin kita tempatkan di class of asset yang lebih memberikan kepastian, seperti tadi disampaikan oleh Mas Anto, mungkin di fixed income atau lebih pendek lagi di money market. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ernawan. Wah, ini sudah banyak sekali insights yang diberikan oleh para panelis kita.